Selamat siang anak-anak, senang berjumpa kembali di pelajaran PAK. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur masih diberi kesempatan hidup dan belajar. Kiranya kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu agar kami dapat semangat belajar dan dapat mengerti pelajaran yang apa diajarkan oleh guru kami. Dan kami mohonkan kemampuan dan kerajinan agar kami boleh mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Sehingga kami menghasilkan yang terbaik bagi diri kami dan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Ya anak-anak, hari ini pelajarannya tentang penciptaan. Sebelumnya kita akan mendengarkan Kejadian 1 ayat 1 tentang penciptaan. Selamat mendengarkan. Kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu jadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi." dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam.
dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. berfirmanlah Allah, Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keenam. Ya, anak-anak. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang pasti selanjutnya adalah beserta isinya. Pasti. Ya. Penciptaan. Wah, kita lihat. Wah. Di pelajaran namanya pelajaran PS ya. Ada namanya tata surya, galaksi. Tuh, lihat ya. Di gambar yang Bapak tampilkan. Yang sebelah kiri mataharinya kecil banget ya. Kebayang dong. Yang sebelah kanan lagi tuh lebih kecil lagi mataharinya.
dari berjuta-juta, bermiliar-miliar, mungkin bertriliun-triliun benda-benda langit, bumi itu seperberapanya. Jauh sekali, bukan? Wah, kalau kita lihat, hebat itu penciptanya. Namun sangat disayangkan, beberapa ahli di dalam bidang fisika khususnya ya, yang meneropong langit dan lain-lainnya, ada yang berkata bahwa langit dan bumi berbeda prosesnya dengan penciptaan di Alkitab. Kita saksikan, gini nih ya. Ada yang berkata, jago banget ini. Yang sekarang berkata, masih hidup orangnya, Stephen Hawking. Dia mencetuskan lagi, mempopulerkan lagi teori Big Bang. Big Bang. Big itu besar, bang itu ledakan besar. Akhirnya terjadi semuanya. Gimana nih menurut kalian? Masuk akal nggak gitu loh? Ya, nih. Selanjutnya nih ya. Tuh. 15 billion yang lalu gitu, terjadi ledakan. Logika aja ya anak-anak. Kalau terjadi ledakan, hasilnya apa? Apakah keteraturan atau ketidakteraturan? Ayo. Misalnya sebuah bom meledak. Semua benda meledak. Tangki gas meledak. Hasilnya apa? Keteraturankah atau ketidakteraturan? Fakta membuktikan bahwa terjadi adalah ketidakberaturan. Mereka memandang hal Big Bang ini karena ingin menguatkan teori evolusi. Dan berkata salah satunya adalah manusia berasal dari monyet. Dan juga banyak hal-hal lain yang bisa nggak bahas lah di sini ya. Kita fokusnya pada penciptaan aja berdasarkan firman Tuhan. Ya kan? Siapakah penulis kitab Kejadian? Penulisnya adalah Musa. Ingat, Musa itu waktu penciptaan belum lahir. Ya enggak? Kok dia bisa tahu? Karena dia diilhami oleh Tuhan, maka dia mengerti, bisa menceritakan pada hari pertama apa yang terjadi. Adanya pemisahan gelap dan terang. Wah, asik banget gak? Bumi duluan ternyata. Hari kedua mulai terjadi pemisahan antara air bawah dan air atas, cakrawala, atmosfer. Ya enggak? Hari ketiga ini udah fokus mulai ke bumi dulu ya. Hari ketiga air berkumpul di bawah sehingga menjadi laut dan sebagian menjadi sungai atau kali atau danau, maka muncullah, kelihatanlah daratan. Dan juga ada tumbuh-tumbuhan hari ketiga. Hari keempat baru Tuhan menciptakan matahari, satelit, bintang-bintang dan benda-benda angkasa yang lainnya. Hari kelima balik lagi ke bumi ya, penciptaannya yaitu binatang-binatang air dan binatang-binatang di udara. Hari keenam adalah penciptaan hewan-hewan darat dan manusia. Dari hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, Tuhan menciptakan dengan berkata, baik, baik. Ini ada bahasa aslinya ya,
Bara artinya mencipta. Dari bahasa Ibrani, asa berarti menjadikan. Baik. Hari satu baik, hari kedua baik, hari ketiga baik, hari keempat baik, hari kelima baik, hari keenam baik. Dan pada akhirnya Allah berkata, setelah semua ciptaannya terjadi, sungguh amat baik. Ini peristiwa sebelum jatuh dalam dosa ya manusia ya. Sungguh amat baik. Ya enggak? Nah ini ada tampilan tahun geologis VS 6 hari. Orang-orang yang berkata Big Bang itu pasti berkaitan dengan tahun geologis. Maksud apa minister? Ya tadi itu tahun geologis itu satu zaman yang sangat panjang sekali. Jadi hari satu itu panjang katanya, bukan satu hari. Bukan satu hari, bukan hari pertama. Melawan Alkitab yang katanya 6 hari. Mana yang terbukti? Saya pernah berbincang-bincang dengan rektor dari salah satu kampus di Bandung yang bergerak di dalam bidang mineral. Ya, beliau sih bijaksana juga ya. Akhirnya berkata, ya sudahlah, kita saling menghormati masing-masing disiplin ilmu. Apa sih hasil pembicaraan? Apa sih yang dibicarakan oleh saya dan beliau? Yaitu adanya masa dinosaurus. Sedikit ya kalau ilmu alam. Batu bara dan minyak bumi itu adalah hasil dari fosil-fosil yang membatu dan berubah menjadi batu bara ataupun minyak bumi. Satu. Kedua, bumi itu di bawahnya itu panas dan ada air. Bumi itu tidak diam tapi bergerak. Beberapa tahun berapa senti gitu ya. Nah, terus ada apa lagi? Ada banjir. Yang dicatat oleh kita kata banjir penuh. Sekarang lagi musim hujan, musim banjir. Terus ada apa lagi? Gunung meletus. Mungkinkah ada fosil-fosil yang akan terus abadi, tidak termakan waktu? Padahal ya berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar tahun. Aneh bukan? Ya, akhirnya beliau berkata, ya sudah Pak, saya juga jadi pertanyaan sih, tapi nggak apa-apa lah. Namanya kita udah ada ilmunya masing-masing, bagi bidangnya masing-masing ya kita saling menghormati saja. Nah, ini anak-anak, saya potong ya. Tugas hari ini bernilai PH. Apa? Bernilai PH. Tolong jawab dengan baik, jangan ngasal, jangan copas. Oke? Catat ya. Dengarkan baik-baik dan catat. 1. Dengan melihat susunan tata surya dan alam semesta, hal ini menunjukkan apa? Ulangi ya. Dengan melihat susunan tata surya dan alam semesta, hal ini menunjukkan apa? Yang kedua, adakah kaitan antara penciptaan menurut Alkitab antara teori Big Bang dengan saya ulangi ya. Adakah kaitan antara penciptaan menurut Alkitab dengan teori Big Bang? Ya, diulangi. Adakah kaitan antara penciptaan menurut Alkitab dengan teori Big Bang yang tadi Bapak jelaskan sedikit? Oke, berikan alasannya. Misalnya, oh saya setuju, saya tidak setuju, atau saya tidak ada kaitannya, menurut saya tidak ada kaitannya, oh ada kaitannya, berikan alasannya, ya. Enggak, cuma 2 aja ya, nggak perlu banyak-banyak soalnya ya, tercapai anak-anak ya. 2 yang penting kerjaan dengan baik, oke? Nah, itu ya. Tuh, kenapa sih? Maksudnya apa sih? Alam ciptakan semuanya ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah itu yang maha kuasa, Tuhan yang maha kuasa. Ya enggak? Kebayang dong, manusia yang tidak maha kuasa, hanya mempunyai kuasa aja, bisa menyusun, bisa merancang sebuah bangunan dengan rapi, bisa menggambar dengan baik, bisa menghasilkan benda dengan baik, bisa membuat kursi yang bagus, bisa membuat mobil yang bagus,
Tuhan yang Maha Kuasa pasti bisa menciptakan alam semesta ini beserta isinya dengan baik yang tidak berantakan. Oke? Memang jujur di dalam kitab Kejadian itu masih banyak misteri-misteri yang belum terjawab. Ya enggak. Ada satu jawaban mentok ya, kalau ada pertanyaan yang sulit sekali ya. Nanti aja tanya ke Musa ya kalau kita udah di surga. Atau langsung aja tanya ke Tuhan. Cuma bercanda anak-anak ya. Artinya intinya adalah Tuhan yang Maha Baik, yang Maha Kuasa, Dia berkehendak untuk menciptakan alam semesta, termasuk isinya, pastinya manusia juga, agar semuanya sesuai dengan kehendaknya. Ini mengartikan bahwa keagungan tuh dalam Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Berarti agung, baik semua ciptaannya, bahkan sangat amat baik. Kebayang dong, yang zaman sekarang yang udah jatuh dalam dosa, banyak polusi, darat, air, udara, banyak kekacauan. Tapi kalau kita lihat masih baik kan alam, ya. Ketika kita naik ke gunung, wah, indah sekali. Kita ke laut, wah, biru sekali, menunjukkan hati dan pemandangan. Ya, rapi semuanya, teratur, nggak berantakan. Kita punya alam yang bagus di Raja Ampat, ya nggak? Di Jawa Barat ada pantai yang terindah, yang terkenal, Pangandaran. Ya, itu ada Gunung Tangkuban Perahu, baik semuanya Tuhan ini ciptakan. Jadi kalau saya pribadi ditanya bagaimana tentang penciptaan, ya, saya pegang cara Alkitab aja, bukan karena tentang guru agama, tetapi karena itulah yang terbaik. Enggak akan pernah kita bisa mengerti penciptaan itu secara bagaimana-gimananya. Ya sudah, kita harus percaya, oh ini bisa masuk akal loh. Ya, gitu. Oh iya benar. Ya kenapa? Ya karena kita nggak ada di situ, kita nggak bisa tahu. Ya enggak. Berarti kita ada batasannya. Kita tidak maha kuasa. Ya sudah, kagumi. Jangan dikagumi alamnya, dikagumi penciptanya ya. Oke? Pelajaran hari ini sampai di sini aja. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat mengerjakan tugas dan saya tunggu jawaban tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Tuhan memberkati.